Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'du. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang alamatul bulugh atau tanda-tanda balik. Selanjutnya kita akan membahas tentang masa atau muddatul haidi, masa haid. Jadi ada perbedaan antara usia minimal haid dengan masa haid. Ya, kalau pada halaman 17 kemarin ya, usia minimal haid artinya seorang perempuan itu dikatakan mulai mengalami haid jika sudah sampai usia tertentu, yaitu 9 tahun qamariyah takribiyah. Sedangkan kalau masa haid yang akan kita bahas pada halaman 19 itu adalah berkaitan dengan masa. Kalau tadi kan usia, ya, usia dikatakan perempuan sudah dikatakan haid, sedangkan ini masa haid. Artinya kalau dikatakan masa haid berarti kita akan berbicara tentang aqalliyah, kemudian aghlabiyah dan aghlabiyah, aqalliyah, aktsariyah. Ya. Yakni masa minimal, masa maksimal dan masa rata-rata. Ya. Yang pertama masa minimal. Artinya ketika kita berbicara masa haid itu berarti berkaitan dengan tiga ini. Masa minimal, masa maksimal dan masa rata-rata. Yang pertama yaitu masa minimal atau disebut dengan aqalliyah. Ya, nama lain dari minimal dalam bahasa kitabnya disebut aqalliyah, paling sedikit. Masa minimal atau aqalliyah haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Ya. Hadnya atau dhabitnya adalah tampak di kemaluan bagian luar, yaitu jika kapas dimasukkan ya ke dalam kemaluan maka menjadi kotor. Artinya pada saat masuk kapas ya, nanti setelah dikeluarkan dari kapas tersebut akan kelihatan keruh. Ya, jadi ini berarti tandanya haid. Jadi tidak harus mancur seperti air, enggak. Ya, sekiranya jika dimasukkan kapas ketika dikeluarkan itu kelihatan keruh, berarti itu adalah sudah dikatakan sebagai haid. Masa minimal ini memiliki dua bentuk. Ya. Maksudnya 24 jam dari masa minimal haid itu memiliki dua bentuk atau dua surah. Yang pertama yaitu darah keluar terus-menerus selama 24 jam. Jadi selama 24 jam itu keluar secara kontinu. Ya, taruhlah sekarang mulainya jam 4 sore. Kemudian sampai besok ya, jam 4 sore lagi. Secara kontinu, secara terus-menerus. Ini jenis 24 jam yang pertama. Kemudian 24 jam yang kedua bentuknya ya. Kedua darah keluar terputus-putus. Artinya tidak 24 jam secara kontinu tapi terputus-putus. Ya. Semisal hari pertama 2 jam, kedua
5 jam, ketiga 2 jam, keempat 1 jam, kelima setengah jam, keenam ya 1 jam. Yang jika di total dalam masa 15 hari itu sampai 24 jam, maka itu juga dikatakan haid. Ya. Jadi 24 jam itu memiliki dua bentuk. Ada kalanya datang secara kontinu, ya, langsung 24 jam. Ada kalanya 24 jam tersebut datang bertahap, terputus-putus. Jadi selama masih dalam batas 15 hari, dalam totalan keseluruhan dari terputus-putusnya selama 15 hari itu, jika ditotal sampai 24 jam, itu masih dikatakan haid. Ya. Misalnya darah berhenti selama 1 jam, lalu 1 jam berikutnya darah keluar. Akan tapi total waktu darah yang keluar mencapai hitungan 24 jam dalam rentang waktu 15 hari, maka keseluruhan terhitung haid. Lebih rinci akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Kemudian yang kedua, kalau tadi minimal, ya minimal, yakni aqalliyah 24 jam. Yang kedua aktsariyah, ya aktsariyah yaitu batas maksimal terbanyak. Masa terbanyak atau aktsariyah dari haid adalah 15 hari 15 malam. Ya, 15 hari 15 malam. Kemudian yang ketiga masa rata-rata atau yang disebut dengan apa? Aghlabiyah. Kebiasaannya adalah 6 atau 7 hari. Ini adalah berdasarkan penelitian atau yang disebut dengan istiqra, ya, bahasanya Imam Syafi'i, itu disebut istiqra. Istiqra itu Imam Syafi'i meneliti, mengadakan penelitian dengan menanyakan kepada wanita-wanita di waktu itu. Jadi didata oleh Imam Syafi'i. Kamu berapa? 6 hari. Kamu berapa? 7 hari. Kamu berapa? 8 hari. Kamu berapa? 6. Kamu berapa? Setelah dikumpulkan hasil riset lapangan beliau, ternyata terbanyak dari data yang beliau kumpulkan, kebanyakan wanita itu adalah mengalami 6 sampai 7 hari. Maka dijadikan kesimpulan oleh Imam Syafi'i, berarti rata-rata wanita itu haid adalah 6 sampai 7 hari. Ya, itu disebut dengan apa? Istiqra namanya. Istiqra, hasil penelitian Imam Syafi'i. Ya. Berarti dari masa rata-rata ini, ya, dari masa rata-rata yaitu 6 sampai 7 hari orang perempuan mengalami haid. Berarti rata-rata masa sucinya berapa? Berapa hari? 23 sampai 24. Rata-rata masa sucinya orang perempuan. Dari mana itu? Kita dapatkan, kita ketahui lah, iya kan? Setiap kebanyakan darah haid itu datang dalam skala bulanan kan? Tiap bulan datang, tiap bulan datang, tiap bulan datang. Berarti kalau kebiasaan haidnya 6 sampai 7 hari, sedangkan dalam 1 bulan 30 hari, berarti kan tinggal mengurangi. Ya, kalau rata-rata haidnya adalah 6 sampai 7 hari, berarti masa sucinya rata-rata 23 sampai 24. Dalil atas waktu-waktu tersebut adalah hasil penelitian yang dilakukan Imam Syafi'i dengan mengamati kasus-kasus yang terjadi, yang disebut istiqra tadi. Maka berdasarkan pembahasan yang lalu, jika seorang wanita mengeluarkan darah kurang dari 24 jam, berarti darah tersebut termasuk istihadah. Jadi ternyata ketika dikumpulkan, ketika didata, ya, walaupun keluarnya itu terputus-putus selama 15 hari, hari pertama 1 jam, setiap hari 1 jam misalnya, hari pertama 1 jam, 2 jam, 15 hari berarti baru 15 jam, berarti tidak sampai 24 jam, berarti statusnya apa? Istihadah, berarti wajib qadha, ya, wajib qadha. Dan apa wajib mandi? Enggak, cukup dibersihkan, cukup wudu. Ya, jadi walaupun keluar darah itu istihadah bukan haid. Begitu pula jika ia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam, maka ia mengalami istihadah yang bercampur masa sucinya dengan haid,
yang istihadahnya nanti dikembalikan kepada salah satu dari 7 macam istihadah yang akan kita bahas nanti insya Allah. Jadi istihadah itu kan surahnya nanti ada kalanya darah tidak sampai batas minimal haid dan ada kalanya darah yang lebih dari batas maksimal haid. Ya, jadi istihadah itu bukan hanya kalau kurang 24 jam, tapi kalau lebih dari 15 hari juga istihadah. Kemudian selanjutnya sifat darah. Darah haid juga memiliki beberapa muwasafat atau memiliki beberapa sifat. Di antaranya hitam, merah, coklat, kuning, keruh. Ya, keruh yakni antara kuning dan putih. Dan terkadang darah tersebut kental, terkadang juga membawa bau yang tidak sedap. Ya, artinya darah ini sebelum kita masuk nanti ke pembahasan istihadah kan kita akan melihat hukumnya juga sangat menentukan dari segi kuat dan lemahnya darah. Ya. Lemah dan kuatnya darah itu yang pertama dari sisi warna. Ya, dari sisi warna. Dari urutan yang disebutkan tadi ada hitam, kemudian merah, coklat, kuning, dan keruh. Itu adalah sifat darah berdasarkan warna. Ya, sifat darah berdasarkan warna. Berarti hitam itu statusnya adalah lebih kuat atau paling kuat. Terkuat dibandingkan merah dan coklat, kuning, atau keruh. Jadi hitam itu adalah statusnya paling kuat. Sedangkan merah kuat, coklat lemah, kuning coklat lebih lemah, kuning lemah, keruh sangat lemah. Ya. Ini jika sifat-sifatnya melalui warna terhimpun semua. Tapi jika nanti ternyata yang keluar adalah, misalnya sekarang yang keluar itu adalah darah hitam dengan darah merah. Ya. Maka bagaimana menghukumnya? Jika nanti istihadah, tapi ini pembahasan nanti akan kita perlebar di bahasan istihadah. Maka yang hitam itu dikatakan darah kuat, yang merah dikatakan darah lemah. Paham ya? Tapi kalau pasangannya misalnya merah dengan coklat, ya, merah dengan coklat, berarti yang kuat apa? Merah, berarti yang coklat lemah. Paham loh ya? Jadi kalau misal itu yang saya sebutkan tadi paling kuat, lebih lemah, sangat lemah, itu adalah jika empat-empatnya itu ada semua. Hitam, merah, coklat, kuning, keruh. Ya. Tapi jika hanya dua, misalnya merah dengan kuning, ya, merah dengan kuning, maka kita jangan berpatokan, oh berarti kuning di sini sifatnya sangat lemah. Karena pasangannya di sini adalah merah, maka merah itu dianggap kuat, kuning lemah. Ini yang pertama, itu dari segi sifat, dari segi warna. Kemudian yang kedua dari segi kekentalan. Kan beda darah kadang kalau warna kental, ya. Kemudian agak cair dan seterusnya. Kemudian terkadang juga tidak membawa bau, juga membawa bau yang tidak sedap. Ya, membawa bau yang tidak sedap. Karena kadang ada darah yang memang baunya lebih menyengat, ya, baunya lebih menyengat, lebih amis. Maka ketika kita belajar tentang kuat atau lemahnya darah, jika yang membawa 3 sifat, maka itu dikatakan lebih kuat dibandingkan hanya yang membawa 2 sifat, apalagi hanya 1 sifat. Contoh misalnya, darahnya dari segi warna hitam, ya. Kemudian dari segi kekentalan, kental. Kemudian dari segi bau, menyengat. Berarti ini sangat kuat, lebih kuat, ya, sangat kuat dibandingkan hanya hitam saja dengan hanya bau saja misalnya. Yang pertama hitam, ya, sela celeng, kemudian kental, kemudian bau. Tentu ini adalah lebih kuat dibandingkan hanya yang membawa 2 sifat dan 1 sifat. Contoh hanya hitam dengan kental. Kemudian
hanya kental saja atau hanya bau saja, maka yang paling kuat yang mana? Hah? Yang ketiga, yang membawa sifat tiga ini. Dari segi warnanya hitam, dari segi kekentalan dia kental, dari segi bau dia bau atau amis. Tapi misalnya sekarang yang ada dari sifatnya itu gandengannya atau lawannya hanya dua dengan satu. Kalau tadi kan tiga kan, hitam, kental, kemudian bau. Sekarang kental dengan hitam, kemudian dengan hanya berwarna hitam saja, tapi tidak kental dan tidak bau. Mana yang dianggap kuat? Kental dan hitam. Ya, kental dan hitam. Ini nanti kita akan perluas bahasanya dalam bahasan istihadah. Pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa darah kuning dan keruh adalah termasuk jenis darah haid. Artinya walaupun darah itu kuning ataukah keruh, itu jika masih dalam batas tidak melebihi batas maksimal haid, maka itu masih dimasukkan di dalam haid. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa para wanita mengutus seorang kepada Sayyidah Aisyah dengan membawa kapas yang mengandung darah kekuning-kuningan. Berarti apa pelajaran di balik riwayat ini? Wanita di zaman Nabi ngutus seorang di antara mereka datang kepada Nabi membawa kapas yang berwarna kekuning-kuningan. Maksudnya kuning karena setelah dimasukkan ke dalam kemaluan. Berarti apa ini? Makna atau pesan moralnya? Tidak boleh malu untuk bertanya dalam masalah ilmu. Ya kan? Aja pikir tak malu-malu kami rangan nang ibu kapas kan Nabi bukan pamasokkan. Enggak kan, ini masalah ilmu. Ya, artinya dijelaskan sampai sebegitu rinci. Ya. Jadi para wanita mengutus seorang kepada Sayyidah Aisyah dengan membawa kapas. Diutus ke Sayyidah Aisyah ya, bukan ke Kanjeng Nabi, ke Sayyidah Aisyah. Karena mungkin ke Kanjeng Nabi saru dulu kan. Nah, ke Sayyidah Aisyah karena Sayyidah Aisyah ini coba saya ngursus Siti Aisyah siapa? Ya Kanjeng Nabi. Makanya jangan dipikir pernikahan Kanjeng Nabi dengan Siti Aisyah, kan orang-orang orientalis ya mereka sangat kurang ajar dengan Muhammad itu orang yang besar sahabatnya, masa anak kecil kan umur ya, Siti Aisyah belum balik itu sudah dinikah oleh Rasul kan, masih anak-anak. Tapi sebenarnya mereka tidak paham ternyata Allah memerintahkan Kanjeng Nabi menikahi Siti Aisyah karena hikmah besar itu satu, untuk menghimpun fikih wanita. Ya, seandainya tidak ada Siti Aisyah, kita orang bubini kemalaratan untuk melihat rekam jejak bagaimana seharusnya orang-orang perempuan ketika dihadapkan permasalahan begini bagaimana. Tapi ketika Siti Aisyah sebagai istri Nabi, maka kan lebih gampang kan. Sehingga nanti Siti Aisyah ini yang akan memviralkan, yang akan menyampaikan kepada wanita-wanita setelahnya. Itu sebenarnya. Karena Siti Aisyah itu memang oleh Allah didesain sebagai wanita yang sangat cerdas. Yang sangat cerdas, hafalannya kuat. Membawa kapas yang mengandung kekuning-kuningan. Beliau berkata, siapa yang berkata ini? Hah? Siapa yang berkata? Siti Aisyah. Kan orang bebini yang gila, ya, utusan dari wanita-wanita yang lain membawa kapas kuning. Ya. Menanyakan, wahai Siti Aisyah, entah haid napa enten? Entah haid apa istihadah? Maka Siti Aisyah mengatakan, la ta'jalna hatta taroinal qassatal bayda. Ya. La ta'jalanna ojo agi-agi temen sapa sira hatta taroina. La ta'jalna ojo agi-agi temen sapa sira aja kasusu-kasusu. Hatta taroina sehingga ningali sapa sira wadon al qassata ing kain atau ing kapas al baydaa kang bersih atau warna putih. Ya, direspon oleh Siti Aisyah, aja agar-agar, jangan terburu-buru sehingga engkau melihat kapas tersebut bersih. Berarti kesimpulannya apa? Dari kasus yang dialami perempuan tadi yang
yang mengutus perempuan untuk bertanya kepada Siti Aisyah, berarti wanita yang mengutus itu statusnya masih haid atau istihadah? Haid. Ya, masih haid karena Siti Aisyah menegaskan la ta'jalna hatta taroyinal qassatal bayda. Jangan tergesa-gesa, maksudnya jangan tergesa-gesa aja akhir-akhir oleh Abu bersih maksudnya. Sehingga engkau melihat kapas itu yang dimasukkan ketika dikeluarkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan putih. Kemudian selanjutnya darah yang keluar pada saat hamil. Apa mungkin orang perempuan ketika hamil haid? Dalam mazhab Syafi'i sangat mungkin wanita hamil itu juga haid. Ini dalam mazhab Syafi'i loh ya. Ya walaupun jarang. Ya walaupun jarang memang. Tapi andaikan ada orang wanita misalnya keluar darah pada saat hamil, ketika ditotal ternyata sampai 24 jam, maka dalam mazhab Syafi'i juga disebut sebagai haid. Ya, tapi ini jarang terjadi. Tapi andaikan ada, ini selagi ada memenuhi kriteria haid sampai 24 jam, maka dikatakan sebagai haid. Seorang wanita jika mengeluarkan darah pada saat hamil dan darah keluar mencapai sehari semalam atau 24 jam, maka pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan ia mengalami haid. Jadi walaupun hamil, ketika ditotal sampai 24 jam maka disebut haid. Karena banyaknya dalil yang mendukung hal tersebut, diantaranya kul huwa adza, artinya katakanlah Muhammad, haid itu adalah kotoran. Demikian juga sabda Rasul, inna damal haidi aswadu yu'raf. Sungguhnya darah haid adalah darah berwarna hitam sebagaimana yang telah diketahui. Artinya dari dua ayat ini wajhul istidlalna ya adalah walaupun orang perempuan dalam keadaan hamil selagi memenuhi kriteria haid sampai 24 jam ya dan seterusnya, maka dia disebut haid ya, dia mengalami haid walaupun dia dalam keadaan hamil. Tapi misalnya tidak sampai 24 jam ya, maka tidak disebut sebagai darah haid tapi istihadah. Ya, sudah, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, masa suci di antara dua haid. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.